Sibuk menghitung. Kehilangan yang utama. Lukas 1:26-33. Pendahuluan. Kita hidup di zaman yang sibuk, menghitung target, tabungan, jam kerja, like, dan status. Hati kita penuh dengan daftar urusan. Di tengah kepadatan itu, seringkali kita tidak sadar, ruang untuk Tuhan semakin sempit. Injil hari ini menunjukkan hal yang sama. Kaisar Agustus sibuk menghitung rakyatnya. Semua orang sibuk mendaftar. Di balik kesibukan itu, sang raja sejati justru lahir dalam sunyi, di kandang yang dingin. Allah tidak hadir dalam gemuruh sensus, melainkan dalam kesederhanaan yang tak terduga. Mari kita melihat teks Lukas 1:26-33 dan 21-7. Bukan untuk belajar cerita Natal, tetapi untuk membiarkan Kristus membongkar hati kita. Theophilus yang mulia, semua peristiwa ini kutuliskan padamu, supaya engkau dapat mengetahui tentang kebenaran yang sesungguhnya. Pada zaman pemerintahan Kaisar Agustus, Raja Agung di Roma, dan Herodes Raja Yudea, Allah mengutus malaikat Gabriel menemui Maria, seorang anak dara di Nazaret. Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan anak itu akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria pergi ke Yudea, mengunjungi Elisabet saudaranya yang juga mengandung secara ajaib. Elisabet, Maria, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan juga buah kandunganmu. Ketika salahmu ku dengar, anak yang ada dalam rahimku melonjak kegirangan. jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Tuhanku. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Hai penduduk Nazaret, Kaisar Agustus memerintahkan diadakannya sensus penduduk di seluruh wilayah Galilea dan Yudea. Setiap orang harus mendaftarkan diri, masing-masing di tempat kelahirannya. Bagaimana? Kita akan mencoba mencari tempat untuk beristirahat, Maria. Maria pun pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri bersama Yusuf tunangannya. Ternyata tidak ada tempat menginap bagi mereka, kecuali sebuah kandang yang hina. Di daerah itu ada gembala yang menjaga kawanan ternak. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar atas mereka. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka segera pergi melihat bayi yang sedang terbaring dalam palungan, dan merekalah orang pertama yang mewartakan kabar baik tentang kelahiran Juru Selamat. Melihat Tuhan dalam teks. Allah dalam teks ini tidak terburu-buru. Ia mengirim malaikat kepada seorang perawan biasa di Nazaret
bukan ke istana kaisar. Ia memilih Maria yang rendah untuk mengandung raja kekal. Kerajaannya tidak dihitung dengan sensus, tetapi diberikan sebagai anugerah. Lalu di tengah dekrit kaisar yang penuh kuasa, Allah justru menggunakannya untuk menggenapi nubuat. Yesus lahir di Betlehem, kota Daud. Tapi bukan di istana, di kandang. Dibungkus kain lampin, bukan sutra. Inilah jantung Injil. Allah merendahkan dirinya sampai ke palungan agar kita yang jauh dapat didekatkan. Kristus tidak bersaing dengan kesibukan dunia. Ia justru masuk ke dalam kesunyian dunia yang padat, menawarkan hadirat yang sederhana, namun memenuhi hati. Melihat hati manusia. Tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Lukas 2 ayat 7. Satu kalimat yang menusuk. Penginapan penuh, bukan karena jahat, tetapi karena sibuk. Semua orang punya urusan. Tak ada yang bermaksud jahat pada Maria dan Yusuf. Mereka hanya penuh. Hati manusia pun demikian. Kita tidak selalu menolak Tuhan secara terang-terangan. Kita hanya terlalu penuh dengan hitungan sendiri, kekhawatiran, ambisi, dan kenyamanan. Akar dosa di sini bukanlah kekejaman, tetapi ketidaksadaran yang egois. Kita begitu sibuk dengan sensus pribadi, sehingga tanpa sadar tidak memberi ruang bagi raja kita. Sebaliknya, Maria menerima dengan iman, meskipun rencana Allah mengacaukan reputasinya. Respon Injil. Aku diundang untuk berhenti menghitung dan mulai menyembah. Tuhan tidak memintaku mengosongkan seluruh penginapan dunia, hanya membuka satu pintu kandang hatiku yang paling sederhana. Di sana, ia mau lahir. Dengan pertolongan Roh Kudus, aku perlu meninggalkan kesibukan yang membuatku penuh tapi kosong. Aku percaya bahwa kehadiran Kristus jauh lebih berharga daripada semua daftar keberhasilanku. Langkah kecil hari ini. Saat pikiranku lagi sibuk menghitung waktu, uang, atau masalah, aku akan berhenti 1 menit, menarik nafas, dan berbisik. Tuhan, aku punya tempat untukmu, walau hanya kandang. Mari kita berdoa dan berkomitmen. Tuhan Yesus, Engkau datang bukan dalam sensus yang ramai, tetapi dalam sunyi yang penuh kasih. Maafkan aku yang sering sibuk menghitung hingga tak memberimu tempat. Aku membuka pintu hatiku yang paling sederhana. Lahirlah di sana. Ubah aku dengan kelembutan-Mu. Amin.